Selamat datang. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengenalan OSCE sebagai assessment. Setelah materi ini, para dokter sekalian diharapkan mampu menjelaskan definisi tentang OSCE dan mengapa saat ini OSCE banyak digunakan sebagai salah satu assessment utama pada pendidikan kedokteran dan sekarang sudah mulai digunakan pada profesi kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua, para dosen sekalian diharapkan mampu menjelaskan komponen-komponen dalam OSCE serta apa peranan masing-masing dan bisa menjelaskan peranan pelaksanaan OSCE. Nah, ini adalah piramida Miller yang menunjukkan level-level pencapaian kompetensi keterampilan klinis. Kalau kita lihat level yang paling dasar adalah nose, tahu tentang suatu keterampilan, tahu apa indikasi kontraindikasinya, secara garis besar dilaksanakan untuk apa, dan seterusnya. Lalu setelah tahu tentang keterampilan klinis tersebut, lalu masuk ke level knows how. Knows how ini tahu bagaimana cara melaksanakannya, suatu keterampilan tersebut, langkah-langkahnya seperti apa, urutannya seperti apa, dan seterusnya. Lalu setelah mengetahui langkah-langkah cara pelaksanaan keterampilan tersebut, maka mahasiswa bisa naik ke level yang ketiga, yaitu shows how. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan klinik tersebut di hadapan dosen atau supervisor. Yang terakhir, jika ini terus dilatih berulang-ulang, maka mahasiswa kita akan mampu sampai ke level DAS, mampu melakukan secara mandiri. Nah, di bawah dari masing-masing keterangan level dari pencapaian kompetensi ini adalah jenis assessment yang sesuai. Jadi untuk level knows dan knows how ini berkaitan dengan aspek kognitif, maka ujiannya adalah menggunakan bisa ujian tertulis, ujian lisan, ujian MCQ, dan seterusnya. Namun, ketika masuk ke level shows how, sebuah keterampilan itu diujikan harus berdasarkan demonstrasi dari mahasiswa. Nah, disinilah peranan OSCE untuk memastikan mahasiswa kita kompeten di level shows how. Nah, OSCE sendiri ini terdiri atas 4 huruf yang merupakan singkatan dari Objective Structured Clinical Examination. Kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan Objective Structured Clinical Examination. Nah, objektif karena semua mahasiswa nanti akan mendapatkan perlakuan yang sama dan dinilai secara objektif, di mana mahasiswa akan diuji dengan jenis ujian yang sama, jenis keterampilan yang sama, dengan skenario yang sama, dan menggunakan rubrik penilaian yang sama. Dengan adanya rubrik penilaian ini, memastikan nanti penguji OSCE akan menilai sesuai dengan standar tertentu, tidak hanya menggunakan perasaan atau penilaian secara umum, namun dilakukan dengan menggunakan panduan penilaian, yaitu pada rubrik penilaian. Nah, OSCE bagian kedua OSCE adalah terstruktur karena ujian OSCE dilaksanakan dalam serangkaian stasiun yang dalam setiap stasiun itu ada langkah-langkah tertentu yang harus mahasiswa lakukan sesuai dengan tugas yang diminta pada masing-masing soal. Nah, soalnya itu bisa mencakup anamnesis, ataukah ada penjelasan, ada pemeriksaan fisik tertentu, dan ada prosedur-prosedur yang tertentu. Clinical examination artinya ujian OSCE ini memang dilakukan untuk menguji keterampilan atau kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik. Nah, dalam hal ini yang diuji bukan pengetahuannya. Nah, biasanya kalau kita lihat dulu ada ujian-ujian di fase profesi di mana ada ujian lisan atau ujian oral. Nah, dalam bentuk ini proses pengujian dalam bentuk lisan atau oral ini hanya bisa menguji kemampuan pengetahuan atau kognitifnya.
Sementara untuk kemampuan melakukannya ini memang harus dilakukan dengan menggunakan ujian OSCE. Sehingga dalam ujian OSCE memang mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam beberapa keterampilan sesuai dengan soal yang mereka hadapi pada masing-masing station. Nah, secara umum, secara keseluruhan, OSCE adalah sebuah jenis ujian yang terdiri atas lebih dari satu station, multi-station, yang berfokus untuk menilai keterampilan klinis yang berasal pada penilaian yang objektif dan berdasarkan observasi langsung dari performa mahasiswa mendemonstrasikan keterampilan klinik tersebut. Nah, kenapa kita menggunakan OSCE dan kenapa sebagian hampir seluruh fakultas kedokteran dunia ini sekarang menggunakan OSCE? Yang pertama, OSCE ini memastikan ujian keterampilan klinik ini dilakukan untuk menguji kompetensi klinik yang sudah ditentukan sebelumnya, yang disesuaikan dengan CPL atau outcome yang diharapkan dari sebuah program studi. Kemudian yang berikutnya dalam OSCE ini keterampilan klinis yang diuji ini bisa dibentuk dalam sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Jadi bisa terfragmentasi. Jadi tidak perlu melakukan ujian satu proses secara keseluruhan dalam misalnya mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis penata laksanaan secara komprehensif, namun bisa dipotong-potong. Misalnya sesi yang ini hanya untuk menilai analisis pemeriksaan fisik saja, sesi berikutnya pemeriksaan fisik dan diagnosis. Jadi tergantung dari tujuan dari ujian OSCE itu tersendiri. Kemudian setiap komponen ujian itu dilakukan, setiap komponen itu diuji secara bergantian. Kemudian nilainya sudah nilai yang diberikan oleh penguji itu dilakukan berdasarkan rubrik yang sudah dikembangkan oleh pembuat soal sebelumnya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan faktor-faktor yang mendukung usefulness dari sebuah OSCE. Jadi assessment itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah validitas dan reliabilitas serta dampaknya terhadap pengetahuan. Nah, kita lihat bagaimana faktor-faktor apa saja yang bisa menunjang kualitas sebuah OSCE. Yang pertama, jumlah station. Ya, semakin kurang station, maka semakin rendah reliabilitasnya dan semakin kurang validity kontennya. Konten validity ini artinya apakah sebuah ujian itu mampu merangkum sebagian besar konten keterampilan yang akan diujikan. Jadi di sini semakin banyak semakin baik. Kemudian waktu untuk ujian, semakin kurang waktu untuk ujian dalam setiap station maka akan semakin kurang reliabilitasnya. Misalnya station yang 10 menit akan jauh lebih reliable dibandingkan station yang lamanya 5 menit. Kemudian standardized patient. Nah, kalau standardized patient ini adalah pasien terstandarisasi, kalau ia tidak baik dalam memerankan peran yang ia harus lakukan, maka dia mempengaruhi reliabilitas dan validitasnya. Kemudian sistem penilaiannya, kalau penilaiannya tidak menggunakan rubrik yang disusun dengan baik, yang hanya berdasarkan subjektivitas dari masing-masing penguji, maka reliabilitasnya akan mengganggu reliabilitas dari sebuah ujian OSCE. Kalau sebuah ujian OSCE hanya menilai satu komponen keterampilan klinik, maka ia mempengaruhi validitasnya. Kalau tidak ada item analisis setelah ujian untuk melihat faktor-faktor dan kualitas dari sebuah ujian OSCE, maka akan mempengaruhi reliabilitasnya. Nah, kemampuan dosen dalam mempersiapkan rubrik penilaian ini juga harus kita pastikan, karena kalau tidak maka bisa mempengaruhi kemampuan penguji dalam melakukan penilaian sehingga akhirnya mempengaruhi validitas dan reliabilitas dari sebuah ujian OSCE.
Kemudian jumlah stesen prosedural, kalau semakin kurang jumlah stesen prosedural yang diujikan, maka akan semakin kurang kompetensi klinik yang diujikan juga, sehingga akan membatasi reliabilitasnya. Kalau terkait dengan stesen-stesen untuk identifikasi dan menghilangkan masalah atau mengeliminasi masalah, kalau ada stesen-stesen seperti ini maka akan meningkatkan reliabilitasnya. Jika rubrik yang diberikan bukan rubrik dalam bentuk narasi, tapi lebih ke bentuk checklist atau daftar tilik, maka ini bisa mempengaruhi validitas dari sebuah OSCE. Kemudian sebuah OSCE memang wajib untuk ada blueprintingnya. Blueprint ini adalah suatu cetak biru yang memberikan informasi terkait apa yang diujikan, dan ini akan memastikan keterwakilan dari kompetensi-kompetensi klinis dan penyakit-penyakit yang diujikan pada ujian OSCE. Sehingga adanya blueprint ini akan sangat mendukung validitas dari sebuah ujian OSCE. Kompetensi yang diuji, kita berharap agak sulit untuk melakukan penilaian sikap, khususnya ketika berhubungan dengan pasien sebenarnya yang membutuhkan perawatan yang lebih panjang, waktu panjang. Itu agak sulit untuk dilakukan dalam ujian OSCE. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan ini memang ujian OSCE itu salah satu kelemahannya, karena membutuhkan sumber daya yang besar, baik dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya alat dan bahan maupun keuangan. Ini sehingga membatasi practicality dan visibility dari sebuah ujian OSCE. Nah, komponen-komponen OSCE terdiri atas beberapa komponen. Mahasiswa yang akan kita uji, soal yang akan digunakan untuk ujian, dan ini sangat tergantung dari dosen yang menjadi pengembang atau pembuat dari soal tersebut, penguji OSCE, kemudian pasien standar yang juga sangat berhubungan erat dengan dosen yang berperan sebagai pelatih pasien standar, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan laboran. Dan semua komponen-komponen ini akan dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab dari pengelola OSCE. Jadi nanti pada saat pelaksanaan OSCE akan ada organisasi tersendiri yang akan mengelola semua komponen-komponen OSCE untuk menjamin pelaksanaan OSCE ini bisa berlangsung dengan lancar dan efisien. Nah, ini adalah gambaran pelaksanaan sebuah ujian OSCE. Contoh, ini adalah sebuah ujian OSCE dengan 12 station. 12 station ini bisa 10-nya adalah station ujian, 2-nya adalah station istirahat. Jadi di sini kita lihat mahasiswa akan masuk 12 orang secara bersamaan, dan mereka akan berpindah dari satu station ke station yang lain secara bergantian dengan mengikuti instruksi waktu yang tersedia. Jadi kalau dalam sebuah ujian OSCE alokasi waktunya 10 menit, maka biasanya waktu yang efektif bagi mahasiswa melakukan ujian keterampilannya di dalam ruangan adalah 8 menit, sementara 2 menitnya digunakan untuk membaca soal dan berpindah ke station berikutnya. Jadi kalau kita anggap kira-kira dalam station ini 10 menit per station, maka dalam satu rotasi, satu siklus 12 mahasiswa dibutuhkan waktu 120 menit. Jadi kurang lebih dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, demikian pengantar pengenalan OSCE, semoga bermanfaat, dan ini akan menjadi dasar bagi kita untuk memahami materi-materi terkait OSCE berikutnya. Terima kasih.